menundukkan pikirannya seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya hipnotis itu ditulisnya hipnosis, pakai Y ya, HYNOSIS, hipnosis. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, disiplin ilmunya dalam bahasa Inggris itu disebutnya hipnosis. Orang yang menghipnosisnya disebut hipnotis. Nah, jadi dalam pengertian bahasa Inggris, hipnotis itu orangnya ya. Orang yang menghipnosisnya disebut hipnotis. Seperti orang ahli gitar, gitaris, ahli piano, pianis, gitu ya. Ahli hipnosis, hipnotis. Nah, seperti itu. Nah, objek hipnosisnya itu disebut suyet. Suyet, oke. Jadi ada istilah hipnosis, hipnotis, suyet. Nanti ini istilah yang akan kita gunakan. Jadi hipnosis dalam bahasa Inggris itu sebenarnya maksudnya sama dengan hipnotis yang dalam bahasa Indonesia. Cuma kalangan ilmiah lebih suka menyebutnya dengan istilah hipnosis. Ya, kalangan ilmiah lebih suka menyebutnya hipnosis. Padahal maksudnya adalah sama sebenarnya dengan hipnotis yang kita kenal. Ya, kita kenal. Oke, untuk selanjutnya disebut saja hipnotis ya, pakai istilah bahasa Indonesia. Oke, kata hipnosis ini pertama kali ya diperkenalkan oleh James Frey, seorang dokter berkebangsaan Inggris. Nah, jauh sebelum itu sudah dikembangkan lebih dahulu oleh seorang dokter berkebangsaan Wina Austria, yaitu Dr. Franz Anton Mesmer. Ya. Nah, Pak Dr. Franz Anton Mesmer ini dulu bekerja di rumah sakit, ya, menemukan metode ini, kemudian mengembangkan metode ini. Metode bagaimana menidurkan pikiran orang lain, kemudian diberikan sugesti-sugesti. Kemudian akhirnya berkembang itu keilmuan yang dikembangkan oleh seorang dokter Franz Anton Mesmer tadi. Ya, sehingga lama-lama semakin banyak orang yang mempelajarinya. Tetapi pada saat itu karena tidak diterima oleh kalangan ilmiah kedokteran pada saat itu, akhirnya Franz Anton Mesmer dikeluarkan dari rumah sakit. Dikeluarkan, tetapi kemudian semakin banyak yang mempelajarinya. Ya. Dan setelah meninggal, pahamnya Dr. Franz Anton Mesmer ini ya, itu semakin banyak berkembang dan kemudian terpecah menjadi dua. Yang satu dikembangkan di dunia barat dengan metode ilmiahnya, yang satu berkembang di dunia timur dengan metode spiritualnya. Nah, gitu ya. Jadi awalnya gitu. Jadi justru awalnya dikembangkan oleh seorang dokter gitu. Ya, luar biasa. Yang satu dikembangkan secara ilmiah di dunia barat, lahirlah hipnotis ilmiah yang disebutnya hipnosis. Yang satunya lagi dikembangkan di dunia timur, ya, dunia timur. Ya. Nah, lahirlah istilah Mesmer atau mesmerisme. Jadi istilah Mesmer atau mesmerisme ini adalah ilmuwan hipnotis yang dikembangkan secara spiritual, ya, di dunia timur. Ya, merujuk kepada nama dari Pak Dokter ini, yaitu Dr. Franz Anton Mesmer, disebutnya mesmerisme. Makanya kalau Anda search di Google ada tuh istilahnya mesmerisme, mesmer, gendam, hipnotis, dan sebagainya macam itu. Ya. Oke, yang akan kita pelajari adalah bagaimana hipnotis ilmiahnya. Ya, bagaimana hipnotis ilmiahnya atau hipnosis yang dikembangkan di dunia barat. Oke. Kemudian perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis ini tidak sama dengan tidur, ya. Nah, ini perlu dipahami. Nanti ketika kita menterapi orang, ya, mungkin bisa jadi pasien kita tidak merasakan tidur. Kita harus paham dulu bahwa tidur hipnotis itu berbeda dengan tidur biasa. Ya, kalau tidur biasa sudah tidak ada interaksi lagi dengan dunia luar. Kita sudah tidak mendengarkan, tidak merasakan dunia luar. Itu namanya tidur biasa. Nah, pada saat tidur biasa dia tidak bisa menerima sugesti-sugesti. Tetapi kalau tidur hipnotis, ya, dia tidak
tidurnya di bawah sadar, berada dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Berarti pada saat itu tetap masih ada kesadaran, sehingga dia bisa mendengarkan, tetap bisa merasakan, bisa mendengarkan, bahkan bisa semakin peka pendengarannya, perasaannya. Dia. Jadi kalau misalkan kita ke sekolah, dia bilang kok saya tadi ya tidur, tapi kok susah buka matanya. Itulah kondisi tidur hipnotis. Tidur antara sadar dan tidak sadar. Di satu sisi tetap ada kesadaran, di satu sisi sudah hilang kesadarannya. Ya, tidur hipnotis itu tidur antara sadar dan tidak sadar. Ya, oke. Jadi berbeda ya dengan tidur biasa ya. Kalau tidur biasa sudah tidak ada interaksi dengan dunia luar. Tapi kalau tidur hipnotis masih ada interaksi dengan dunia luar. Nah itu harus paham ya. Oke. Oke. Selanjutnya nanti bisa dibaca ya. Sekarang saya jelaskan yang lebih penting-pentingnya. Oke. Sekarang pindah ke halaman 5. Ya, pindah ke halaman 5. Jadi ingat ya tadi apa namanya? Objek hipnosis. Apa tadi? Apa tadi? Suyet ya, suyet ya. Ya, jadi objek hipnosis namanya apa? Suyet. Ya, oke. Tidur hipnotis gimana tadi gambarannya? Tidur hipnotis tidur antara sadar dan tidak sadar. Berbeda dengan tidur biasa. Kalau tidur biasa sudah tidak menyadari dengan apa yang sudah terjadi. Oke, sekarang perhatikan halaman 5. Nah, halaman 5 perhatikan. Tipe suyet ada 3. Ya, ada 3 tipe suyet. Suyet ini berarti objek ya. Objek ya. Ada 3 tipe suyet. Pertama, tipe suyet yang apa? Yang mudah untuk hipnotis. Sekitar berapa persen itu? 10%. Ya. Yang kedua, tipe suyet yang sedang. Berapa persen? 85%. Dan yang ketiga, tipe suyet yang sulit. Berapa persen? 5%. Jadi ada 3 tipe suyet, tipe objek. Ya, nanti berarti Bapak akan berhadapan dengan 3 macam orang. Pertama, orang yang mudah sekali untuk hipnotis. Yang kedua, orang yang sedang-sedang saja, artinya sulit juga tidak, mudah juga tidak. Yang ketiga akan berhadapan dengan orang yang tipe sulit. Ya, oke. Nanti akan berhadapan dengan 3 tipe itu. Harus paham. Terhadap tipe yang mudah bagaimana, terhadap tipe yang sedang bagaimana, terhadap tipe yang sulit bagaimana. Ya, semuanya bisa diterapi. Ya. Ini artinya apa? Kalau misalkan dalam satu kelompok ada 100 orang misalkan ya, di ruangan ini ada 100 orang. Kalau yang muda itu 10%, berarti yang muda berapa orang dari 100 orang itu? 10 orang. 10 orang itu kurang lebih mudah sekali. Mudah sekali. Yang kedua, orang yang sedang 85%. Kalau dari 100 orang 85% berapa? 85 ya. Berarti 85 di antara 100 orang itu sedang-sedang saja. Artinya sulit juga enggak, mudah juga enggak. Nah, terus yang ketiga yang sulit. Yang sulit ini berapa persen? 5%. Jadi kalau dari 100 orang kurang lebih yang sulit itu berapa? 5 orang. Mungkin terlalu banyak pikiran mikirin utang. Ya, baru ditinggal seseorang misalkan gitu ya. Usahanya lagi bangkrut, pikiran gak tenang, habis itu sama istri, sama suami, ya, pekerjaan menumpuk dan sebagainya. Bisa jadi kita menghadapi orang semacam itu, ya seperti itu. Yang lagi punya problem, sehingga sulit pada saat itu. Nah, itulah tugas kita nanti. Bagaimana untuk membuat jadi mudah, sehingga bisa menerima sugesti-sugesti kita. Ya, ibu tadi ada 3 tipe sugesti. Apa itu? Tipe muda 10%. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Gampang kan?
Ya, gampang. Belajar hipnotis gampang. Nah, jadi ada 3 golongan. Ya. Oke, kemudian ya, dia halaman 6. Oke, yang harus diingat ada 3 golongan lihat ya, yang mudah, yang sedang, yang sulit. Oke. Kemudian yang keenam, gelombang otak. Nah, oke. Tadi Bu Dokter Sri Namsia tadi sudah jelaskan tadi ya tentang gelombang otak. Oke. Berdasarkan pengukuran melalui alat EEG elektroencephalograf, ya, itu diketahui ada 4 jenis gelombang otak. Ada 4 kondisi, ya, 4 kondisi gelombang otak. Yang pertama disebutnya gelombang otak beta. Nah, gelombang otak beta ini untuk menunjukkan kondisi otak yang sadar, ya. Pada saat itu otak manusia berpikir kritis, berpikir logika, berpikir empiris, berpikir analitis. Jadi sesadar-sadarnya, kesadaran penuh ya, gitu ya. Disebutnya gelombang otak apa? Beta. Break dulu ya. Oke, Bapak Ibu kita break dulu. Nanti kita lanjut ya. Oke, berarti nanti banyak yang akan kita pelajari. Dan insya Allah hari ini juga kita saling praktek ya, untuk hipnoterapi. Oke, nanti disambung. Saudara, mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Haji Pri, luar biasa. Dan juga tepuk tangan yang mulia untuk Pak Haji Taryati yang sangat luar biasa. Luar biasa, tidak bisa di-stop. Ya, Pak Haji Taryati kalau sudah ngobrol, kalau sudah ngisi acara tidak bisa di-stop. Jalan terus skripnya. Gak pakai tulisan lagi, luar biasa. Demikian pula Pak Haji Tri, luar biasa. Saya ingat 10 tahun yang lalu, kalau nggak salah dokter ya, 10 tahun yang lalu, alhamdulillah masih panjang umur semua, masih sehat semua ya. Di sini di Indramayu itu diadakan pelatihan hipnoterapi, ya, tingkat advance ya. Waktu itu penyelenggaranya Bu Dokter Sri Namsia sama Pak Haji Taryati. Yang salah satu pesertanya Pak Haji Pri. Jadi Pak Haji Pri bayar dia Pak Haji ya, luar biasa, 3 juta dikasih diskon dari 2 juta. Luar biasa. Di antara Bapak Ibu ada yang ikut pelatihan waktu itu? Gak ada ya? Gak ada, luar biasa. 10 tahun yang lalu Pak Haji Taryati juga seperti ini Pak bicaranya. Sekarang luar biasa, Pak motivator nasional. Tepuk tangan saya lagi. Luar biasa, banyak praktek, ya. Sudah bisa memberikan hipnotis hiburan, ya, terapi dan sebagainya. Demikian pula Pak Haji Pri, subhanallah luar biasa, ya, pengetahuannya berkembang begitu luar biasa. Apalagi Bu Dokter Sri Namsia, luar biasa. Memang orang yang sudah betul-betul mempelajari dan mempraktekkan hipnoterapi itu betul-betul bisa dirasakan manfaat yang sangat luar biasa untuk mempercepat proses ketumbuhan yang luar biasa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang bisa hadir di sini, mudah-mudahan dengan pembelajaran 2 hari ini ya bisa mendapatkan sesuatu nilai tambah untuk memberikan yang terbaik ke pasien-pasien terbaik. Oh ya, untuk memberikan yang terbaik buat pasien-pasien Bapak Ibu dengan menggunakan metode hipnoterapi. Oke. Ada yang tanya, barangkali silakan. Sebelum dilanjutkan Pak Heri. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih dok. Nah, jangkar monopoli ini untuk tertentu saja dok tadi. Ketika dia datang ke rumah dokter misal, ketika masuk ruangan ini mengantuk dan tidur. Kalau di orang sana biasa normal, nggak ada. Dan kalau sekali aja jangkarnya belum itu dia langsung tertidur. Jangkar itu bisa dimainkan kalau sering tambah bagus. Ya, tapi minimalnya dia mengingat ketika masuk ruangan ini minimalnya mulai ngantuk. Itu tergantung kitanya. Kalaupun istilahnya jangkar itu dilakukan untuk istilahnya terapi berikutnya agar kita nggak dari awal lagi, bisa. Makanya tadi ketika masuk ruangan ini Anda langsung mengantuk dan tidur seperti itu. Oke, ingat ya, ada 7 langkah hipnoterapi. Ya, oke, Ibu panggil 7 langkah hipnoterapi apa saja Ibu yang kemarin tanpa lihat tulisan, seingatnya saja nggak apa-apa. Sekalian nanti saya ingat ya. Pendahuluan atau pre-induction, uji sugesti atau sugestibility test ya, oke. Setelah diuji sugesti, kemudian induksi dulu, ya Pak? Induksi atau induction. Terus kemudian yang keempat, ya deepening, pendalaman ya. Nah, ketika sudah tidur dalam nyenyak, maka langkah selanjutnya di suggestion ya. Setelah itu dijangkar ya, jangkar atau anchoring, kemudian dibangunkan, selesai. Apa ya? Oke. Nah, tadi Haji Taryadi ya, menampilkan di slide itu ada satu langkah antara nomor 4 dan 5 ya, antara nomor 4 dan 5 ya. Bapak Ibu boleh tulis ya. Nah, itu waktu itu saya jelaskan di tingkat master saya, barangkali nggak apa-apa karena sudah dibuka oleh Haji Taryadi ya. Jadi antara nomor 4 dan 5 Bapak Ibu bisa lakukan yang namanya depth level test, tes kedalaman trans ya, tes kedalaman trans, depth level test atau tes kedalaman trans. Sudah seberapa dalam transnya, sudah berapa dalam masuk ke alam bawah sadarnya ya. Ketika belum dalam, maka bisa kembali lagi masuk ke tahap induksi lagi, seperti itu ya, terus muter seperti itu. Oke, jadi ringkasnya ada 7 langkah. Nah, Ibu, 7 langkah coba diulang. Pendahuluan, uji sugesti, ya. Apa tujuan uji sugesti? Tujuan uji sugesti apa? Untuk mengetahui apakah dia itu tipe yang mudah dihipnotis atau sulit atau sedang. Oke. Nah, setelah diuji sugesti, langkah selanjutnya di induksi. Apa itu induksi? Ditidurkan ya, ditidurkan. Oke. Nah, setelah tidur diperdalam. Tujuannya apa? Supaya dia lebih dalam masuk ke alam bawah sadar ya, seperti itu ya. Oke, setelah diperdalam, nah setelah diperdalam boleh melakukan satu langkah yang tadi sudah ditampilkan di slide ya, yaitu tes kedalaman. Kita pengen tahu nih, ini benar-benar tidur nggak nih? Tidur hipnotis, tidur hipnoterapi, tidur trans, atau tidur-tiduran nih? Masuk ke dalam kondisi light trans, transnya apa? Medium trans, trans sedang, atau deep trans, trans yang dalam. Kita bisa lakukan tes kedalaman. Contohnya begini ya, kan sudah tidur di dalam nih ya, kita tes sederhana ya. Misalkan tangannya kan sudah terkulai, Bapak Ibu bisa katakan, oke Bapak Ibu sekarang rasakan tangan kirinya benar-benar terkulai, rilekskan ya, sulit untuk diangkat. Sekarang rasakan betapa sulitnya mengangkat tangan kiri Ibu. Coba rasakan. Semakin berusaha angkat, semakin terkulai. Nah, ketika dia berusaha angkat, kita bisa lihat ya, dia berusaha angkat tapi nggak bisa, ada gerakan berusaha angkat tapi tidak bisa, itu berarti sini sudah trans yang
bisa angkat tapi pelan, tapi jatuh lagi. Itu berarti medium trans yang sedang. Nah, pada saat itu boleh diperdalam lagi, ya, diperdalam lagi. Oke, Ibu, saya hitung mundur kembali dari 5 sampai 1. Semakin saya menghitung mundur, tidurnya semakin nyenyak. Dan ketika saya menyebut angka 1, benar-benar tertidur sangat maksimal. Berada di puncak relaksasi yang sangat dalam. 5. Betul, tadi menyampaikan ya. Jadi intonasinya datang dulu. 5. Bisa diimprovisasi, semakin nyenyak. 4. 100 kali lipat lebih nyenyak daripada sebelumnya. 3. Jauh lebih lelah, jauh lebih dalam. 2. Rasakan seluruh tubuhnya sangat rileks sekali, sangat pasrah sekali. 100 kali lipat lebih nyenyak daripada sebelumnya. 1. Yang sedang tertidur sangat nyenyak sekali. Begitu ya. Bisa diperdalam lagi. Nah, jadi ini 7 langkah ini nggak baku ya. Dan mesti seperti itu. Bisa diimprovisasi ya, seperti itu. Ya. Kadang ketika kita berpikir ini belum dalam sekali, lakukan pendalaman lagi, pendalamannya. Kemudian setelah pendalaman kita melihat anggota tubuhnya bergerak-gerak, kayaknya nih kembali lagi ke alam sadar. Kita bisa lakukan tes lagi, tes kedalaman. Boleh, ya. Nah, mesti setelah level trans itu langsung gitu, mesti seperti itu. Jadi nanti bisa dikreativitas lihat situasi dan kondisi, dan kita harus fleksibel seperti ini ya. Nah, fleksibilitas itu bisa didapatkan ketika kita sering praktek. Jadi kita akan tahu mesti bagaimana. Oh, ini dengan sugesti apa nih yang pasti. Oh, ini bagaimana nih. Nanti tahunya dari banyaknya praktek seperti itu ya. Jadi betul kalau kata Jepri, terjadi kunci sukses hipnoterapi itu adalah praktek. Di samping itu banyak belajar. Ya, belajar praktek terus seperti itu. Yang membuat kita menjadi seorang master adalah bukan dari seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan, tetapi adalah seberapa banyak kita belajar. Ya, seperti itu. Oke, 7 langkah ini sangat harus dipahami, ya, karena kuncinya di situ. Dan setelah kita sering praktek kita akan tahu ya, tanpa lihat tes lagi, dan kemudian secara otomatis kita lakukan itu langkah demi langkah. Sebagaimana kita bawa kendaraan, bawa mobil, ketika di lampu merah otomatis kaki pincang, nggak usah mikir lagi. Itu kalau sudah betul-betul paham, ya, udah nggak usah berpikir lagi bagaimana kita keren, ya, seperti itu. Ya, sama halnya kita bawa kendaraan karena sudah lihai sambil teleponan, tidak masalah karena sudah lihai badan seperti itu. Tapi ketika kan nggak bagus. Nah, sama halnya seperti kita praktek hipnoterapi, kalau sudah terbiasa, ya, sudah sangat bisa memahami, maka akan sangat lancar sekali ya. Oke, kemudian sebelum kita praktek hipnoterapi, kita lihat halaman yang terakhir ya, 13. Halaman 13. Stage hipnosis atau hipnotis hiburan. Ini harus diketahui, ya, karena ini merupakan bagian daripada hipnoterapi juga. Dan tadi Pak Jitaliani sampaikan, kalau kita sudah bisa hipnoterapi, maka hipnotis bisa. Ya, stage hipnosis bisa. Kuncinya di hipnoterapi. Oke. Nah, saya akan sedikit bahas ini ya supaya Bapak Ibu tahu bagaimana acara hipnotis di TV yang ditampilkan oleh Romi Rafael, ditampilkan oleh Buya, Demian dan sebagainya. Dan Bapak Ibu pun bisa lakukan itu, sangat gampang sekali kalau sudah belajar hipnoterapi. Dan terbukti tadi bisa melakukannya dengan luar biasa seperti itu ya. Oke, lihat halaman 13. Prinsip dasar daripada hipnotis hiburan ya atau stage hipnosis ada 3. Pertama ya, keterampilan memilih subjek. Nah, itu pertama. Apa? Keterampilan memilih subjek. Subjek itu objek ya, atau bahasa Jepri, klien, pasien, dan sebagainya ya.
Itu objek. Ya, atau subjek bisa dibilang begitu ya. Pertama, keterampilan memilih subjek. Subjek yang tipe mana yang diambil untuk stenosis? Yang tipe 10%. Betul sekali. Karena ada 3 tipe ya. Bapak kemarin begitu ya, yang ini ya, tipe ya, yang ini ya. Oke. Ada 3 tipe ya, Pak ya. Yang pertama yang muda, sedang, luar biasa. Bisa mengikuti Bapak ya. Tipe yang muda, yang sedang, yang sulit. Cirinya apa? Bagaimana untuk mengetahui bahwa dia itu tipe yang muda, sedang, sulit? Dengan uji sugesti, dengan suggestibility test. Ya, dengan uji sugesti. Ya. Nah, uji sugesti kemarin saya jelaskan banyak ya, meskipun belum dipraktekkan semua. Bisa dengan tangan kiri ditindih batu. Bisa dengan kayak kita lihat di kedua telapak tangannya lengket terlem. Ya. Bisa dengan telapak tangan seperti besi, kepala seperti magnet. Bisa dengan matanya suruh merem, lalu diimajinasikan dikasih lem lengket nggak bisa dibuka. Banyak sekali, ya banyak sekali. Misalkan pakai satu uji sugesti saja, tangan ditindih batu misalkan ya. Kalau yang tipe 10% itu mesti reaksinya langsung jatuh, tak seperti itu ya. Atau langsung bereaksi tangan langsung turun. Kalau dia tahan nggak bisa, seperti itu ya. Itu tipe yang 10%. Apalagi dikunci, semakin berusaha menahan maka semakin berat. Nah, udah nggak menahan aja berat, apalagi menahan. Semakin berusaha melawan maka semakin lemes. Iya, tinggal melawan aja udah lemes, apalagi melawan, apa lemes. Itu yang 10%. Ketahuan dari situ. Oke ya, 10%. Kalau yang tipe sedang, ya, dia bisa turun tapi pelan, tapi bisa turun, nggak nyampe ke bawah, pelan. Itu tipe sedang. Kalau yang tipe sulit, tipe yang sulit nggak turun sama sekali. Ya, nah yang dijadikan sulit untuk stage hipnosis itu yang tipe muda, yang tipe 10%. Bagaimana cara melakukan itu? Bisa dengan 2 cara. Bisa dengan uji sugesti massal, bisa dengan perorangan. Ya, dengan cara apa itu? Melakukan uji sugesti untuk mengetahui itu mudah atau sulit. Dengan apa? Iya, betul. Baik dengan uji sugesti atau perorangan. Seorang Romi Rafael, seorang buya-buya, tahap pertama itulah yang dilakukan, yang tidak diketahui oleh pemirsa di TV. Itu tahap prasutin namanya. Dan itu tidak disiarkan. Jadi videonya diedit dulu nanti. Ya, ini rahasianya. Sebelum melakukan acara, jadi ada proses yang namanya pemilihan subjek. Misalkan pemain figuran ada 100 orang kumpul nih, melakukan uji sugesti massal. Oke, Bapak Ibu semua coba tangannya begini semua. Siapa yang tahu kalian bisa konsentrasi tidak? Oh, bahasa Italia dikit, bisa konsentrasi tidak? Padahal lagi milih. Sampai aja kalian ngajak meja kabel terusin. Jadi bisa tulis gampang. Itu tahap memilih subjek. Ya. Oke, paham ya? Oke, coba tangannya begini semua supaya lebih konsentrasi, matanya merem ya. Sekarang bayangkan di telapak tangan kalian saya kasih batu yang besar dan berat. Ya, sekarang rasakan berat sekali. Ya, untuk mencari subjek yang paling gampang, skripnya nggak usah panjang-panjang karena yang gampang itu dengan skrip yang sederhana saja dia langsung kena. Itu di antara mereka mesti ada yang sangat kena. Itulah yang diambil. Oke, berarti tahap pertama sudah, yaitu memilih subjek. Oke. Bagaimana kalau Bapak Ibu lakukan di rumah? Bisa memilih subjek perorangan, meskipun nggak masalah. Misalkan ke saudara, yang ke adik, ke tetangga segala macam. Ya, coba tangannya begini, bisa konsentrasi nggak? Atau pengen tahu bisa relaksasi nggak? Ya, insya Allah kalau bisa relaksasi bisa cepat sembuh. Coba tangannya begini ya. Ini perorangan
itu udah pasti. Ya. Pertama jangan heran juga nanti akan ketemu dengan orang yang langsung, wah ini sasar untuk praktek hiburan, ya, hipnosis. Ya. Nanti akan ketemu juga dengan orang diem aja, akan ketemu. Dan juga ya. Dan akan ketemu juga dengan tipe orang yang sedang. Jadi turun pelan. Ketika ketemu dengan tipe yang gampang, ya, tipe yang gampang, nah pada saat tak turun, berarti kita sudah tahu, oh ini bisa untuk kita masukkan sugesti hiburan. Sugesti hiburannya, misalkan nggak usah terlalu ekstrim lah, misalkan lupa nama aja, gitu ya, lupa nama aja, atau lupa angka, gitu, seperti itu. Yang lebih ekstrim kan banyak ya, misalkan ketika kamu nanti melihat semua orang yang di sini lucu sekali, tertawa terbahak-bahak. Oke, ketika kamu nanti melihat sendal yang saya tunjuk itu seperti handphone, dan kamu langsung angkat itu handphone, merasakan ada telepon penting, bisa. Ketika kamu nanti entah mengapa merasakan bau kentut yang sangat menyengat sekali, bisa. Ya. Oke, ketika kamu nanti siapa orang yang saya tunjuk, dia di penglihatan kamu adalah misalkan pacarmu, misalkan, bisa. Eksperimen nanti ya. Ya, ini tidak bisa terpisahkan dengan hipnoterapi, karena nanti akan lebih mahir lagi hipnoterapinya ketika kita bisa mempraktekkan hipnotis hiburan, akan semakin meningkat keyakinan kita, kepercayaan diri kita. Ketika sudah pernah, oh iya benar ya, nanti akan merasa seperti itu. Ternyata saya bisa, seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama dilakukan oleh hipnotis hiburan itu adalah menyeleksi subjek dengan cara apa? Sugesti massal atau sugesti pertemanan. Oke, nah setelah ketemu subjeknya, langkah yang kedua apa? Kreativitas permainan. Jadi harus sudah ada dalam pikiran. Jangan sampai orang itu sudah kena trans, ya, sudah kena hipnotis, kita bingung mau kasih sugesti apa nih? Bangun lagi ya, sadar lagi. Jadi skripnya sudah ada, seperti halnya kita mau kasih sugesti rokok, berarti merokok, skripnya sudah ada dalam pikiran. Ya sudah ada apa yang tidak disukai oleh dia, yang disukai oleh dia. Apa nih kira-kira yang membuat dia itu benci dengan rokok? Ya, nah seperti itu. Jadi skripnya sudah ada. Kreativitas permainannya harus sudah ada. Nah, terhadap orang ini mau dibikin sugesti apa nih? Gitu ya, sudah ada. Ketika tidur kita bingung kasih sugestinya, sadar lagi dia. Nah, gitu. Nah, yang dilakukan oleh Romy Raphael, Buya setelah menemukan subjek, langkah yang kedua adalah dicoba dengan kreativitas permainan yang ada. Terhadap orang yang tadi ya, kita coba tidurkan dulu, kemudian dikasih sugesti, sugestinya jalankan nih. Kalau nggak kena, sugestinya diganti lagi dengan sugesti lain. Misalkan orang itu nggak biasa ketawa, dikasih sugesti ketawa, jadi ketawanya nggak lucu gitu, seperti itu. Dicoba dulu. Nah, ketika sudah kena, oh berarti kena. Setelah itu dijangkar kayak tadi ya. Jangkar itu ada tiga macam ya. Kemarin saya jelaskan ibu dokter. Ibu jangkar ada 3 macam, kemarin saya jelaskan ya. Jangkar apa saja? Visual, auditory, kinestetik. Ya. Apapun yang dilihat bisa untuk jangkar. Apapun yang bisa didengar, auditory bisa untuk jangkar. Apapun yang bisa dirasakan bisa untuk jangkar. Nah, terhadap orang yang kena tadi jangkar. Oke, untuk orang yang saya sentuh, apapun dimanapun ketika salaman dengan saya langsung tidur, seperti itu, dijangkar. Ya, misalkan yang jadi subjek 2 orang misalkan. Oke, untuk orang yang saya sentuh, apapun dimanapun ketika salaman dengan saya langsung tidur. Kemudian satunya lagi. Oke, untuk orang yang sentuh, ketika saya sentuh baunya seperti ini langsung tidur. Nah, setelah itu dia itu skenario permainannya, masalah-masalahnya. Ya, tentunya kan sudah disepakati mau untuk pertunjukan di TV ya. Nah, dia harus skenarionya. Apakah si A ini misalkan lagi jalan-jalan di mall, disuting kalau Raphael datang. Padahal orang itu sudah dijangkau. Ya. Yang satunya lagi, misalkan skenarionya dia lagi di terminal, ya di pinggir jalan di halte, Buya datang di syuting, padahal sudah dijangkau.
Sehingga jangkarnya di situ bermain terhadap si A kapanpun dimanapun. Jangkarnya apa tadi? Ketika salaman dengan saya langsung tidur. Jadi mobil apa yang datang, ngobrol salaman tidur, tetap langsung tidur. Ekstrim sekali kan? Ada tahapan sebelumnya kan nggak tahu pemirsa. Ya, oke. Uya-uya juga sama. Ketika ditidurkan, diinterogasi, ya, kemudian dibangunkan, syutingannya ditunjukkan, ya, kemudian malah ditawarin mau nggak untuk acara TV. Kalau mau tanda tangan kan ya saya kira. Kan itu kan soal buka air kan, tapi itu sudah sebelumnya, ya. Jadi ada 3 cara untuk melakukan hipnotis hiburan. Yang pertama pemilihan subyek, yang kedua diuji coba dengan kreativitas permainan, yang ketiga skenario permainannya. Jadilah hipnotis hiburan yang ada di TV seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau live show, pertunjukan langsung? Kalau itu kan tayang ulang ya. Bagaimana kalau pertunjukan langsung? Yang tadi ditampilkan oleh Hadi Daryani ya. Gampang. Berarti tahap pemilihan subyeknya ya langsung dilakukan pada saat itu. Ya. Pemilihan subyeknya langsung pada saat itu. Mereka tahu nggak lagi dipilih? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Jadi pertama memilih dulu mana yang gampang atau sulit. Ya, bisa dengan cara seperti tadi ya. Coba tangannya begini semua. Sekarang matanya dipejamkan. Bayangkan, rasakan di kedua telapak tangan kalian ada lem yang sangat kuat sekali. Rasakan. Dan sekarang juga kedua telapak tangan kalian lengket, sulit dilepaskan. Semakin berusaha melepaskan semakin lengket. Yuk sekarang lengket. Kita lihat di antara mereka ada begini. Ada yang nengok kanan kiri. Ada yang begini awalnya nggak bisa, lama-lama bisa. Itu tipe yang sedang kan. Ada yang langsung bisa dibuka. Ya itu yang tipe sulit. Nah tapi di antara mereka pasti ada yang lengket banget. Itu yang di akhir. Ketika sudah bagus maju. Mereka sadar nggak lagi dipilih? Enggak ngerti. Ya. Nah setelah maju, kalau terhadap orang yang tipe 10% diinduksi dengan gaya apapun langsung kena. Ya, apakah dengan cara melihat api tidur, kena. Lihat pulpen ini tidur, kena. Tidur dengan gaya